kembali lagi di YouTube channel CNN Indonesia. Video kali ini adalah berita yang cukup membuat heboh publik terutama para pecinta sepak bola tanah air. Di mana bahwa PSSI telah resmi memberhentikan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. PSSI mengumumkan pemberhentian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dari jabatannya pada Senin 6 Januari 2025. Apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan tim nasional? Tutur Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program sangat konsisten. Semua kita lakukan sangat transparan tanpa agenda tertutup. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Hubungan kami sangat baik dan kita bekerja baik untuk program-program yang kita jalani. Tetapi dinamika di timnas ini menjadi perhatian khusus dalam kami melakukan evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke timnas. Pak Sumarji sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan surat menyuratnya ada. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Keputusan ini bukan karena timnas milik siapa-siapa tapi karena timnas ini milik Indonesia. Pada akhir Juni tahun 2024, Shin Tae-yong menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 untuk menghadapi ronde laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Shin datang pada Desember tahun 2019 dan telah menukangi berbagai kelompok usia timnas Indonesia secara total. Ia tercatat telah menangani timnas Indonesia dalam 110 laga, termasuk memenangi 49 dan kalah dalam 40. Tiga kandidat pelatih pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ada 3 kandidat pelatih pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Siapa saja? Ada sejumlah nama kandidat pelatih pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Salah satunya pernah melatih timnas Belanda selama beberapa edisi berbeda. Kabar mengejutkan datang dari PSSI saat memutuskan memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Ada penjelasannya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan timnas selama berada di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kemudian, dia juga mengonfirmasi bahwa PSSI telah memiliki kandidat pengganti Shin Tae-yong. Erick menyebut sosok pelatih baru itu akan diumumkan kepada publik pada 12 Januari mendatang. Dari sekian nama yang berhembus, berikut ini beberapa di antaranya yang disebut-sebut kandidat pelatih pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sebelum lanjut, sebagai informasi tambahan bahwa tahun ketiga ini, perusahaan digital PT Japripai Nusantara yang telah merilis aplikasi Japripai, di mana pengguna aplikasi ini sudah lebih dari 100.000 lebih. Itu artinya sudah 100.000 lebih masyarakat mendapatkan saham dari perusahaan PT Japripai Nusantara. Tunggu apa lagi, segera download aplikasinya di Play Store dan dapatkan bonus saham dari setiap transaksi Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan bonus afiliasi dari setiap transaksi apabila Anda merekomendasikan orang untuk menggunakan aplikasi Japripai ini. Segera download dan jadilah salah satu pemilik saham perusahaan PT Japripai Nusantara, nikmati bonusnya dan dapatkan sahamnya. Oke sahabat, jangan lupa download ya. Kita lanjut lagi, berikut ini 3 kandidat kuat yang digadang-gadang menjadi pelatih pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 1. Louis van Gaal. Satu nama yang trending menyusul pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia adalah Louis van Gaal. Beberapa pihak di media sosial bahkan menyebut PSSI sudah merancang pertemuan dengan ex-pelatih Manchester United tersebut. Menurut catatan Transfermarkt, Van Gaal saat ini menjadi konsultan di Ajax Amsterdam. Sebelum itu, dia melatih timnas Belanda periode tahun 2021 sampai tahun 2022. Van Gaal mulai menjadi pelatih setelah gantung sepatu pada tahun 1987. Riwayatnya pun cukup mentereng dengan beberapa kali menukangi klub besar. Sebut saja seperti Barcelona tahun 1997 sampai tahun 2000 dan tahun 2022 sampai tahun 2003. Bayern Munich tahun 2009 sampai tahun 2011 hingga Manchester United tahun 2014 sampai tahun 2016.
Sementara di tim nasional timnas, Van Gaal pernah menukangi Belanda selama beberapa edisi berbeda, di antaranya periode tahun 2000 sampai tahun 2001, tahun 2012 sampai tahun 2014, dan tahun 2021 sampai tahun 2022. Sepanjang itu, salah satu prestasi besarnya adalah mengantarkan Belanda meraih tempat ketiga Piala Dunia tahun 2014 di Brasil. Sementara, untuk Piala Dunia tahun 2022, Van Gaal hanya mampu membawa tim Oranje sampai babak perempat final setelah ditumbangkan Argentina melalui drama adu penalti. Patrick Kluivert. Nama berikutnya yang muncul adalah Patrick Kluivert. Sebagaimana Van Gaal, dia ini dulunya juga mengawali karir sebagai pemain sebelum melatih. Saat ini, Kluivert tercatat berstatus tanpa klub. Terakhir kali, dia menjadi pelatih klub asal Turki, Adana Demirspor periode Juli sampai Desember 2023. Sebelum itu, Kluivert lebih dulu menjadi pelatih Curaçao periode tahun 2015 sampai tahun 2016 dan Mei Oktober tahun 2021 interim. Kemudian, dia juga sempat menjadi manajer Akademi Barcelona tahun 2019 sampai tahun 2021. Lebih jauh, Kluivert sempat pula menjadi asisten Louis van Gaal di timnas Belanda tahun 2012 sampai tahun 2014. Setelahnya, dia ditunjuk menjadi pelatih kepala Ajax U19 tahun 2016 sampai tahun 2018. 3. Giovanni van Bronckhorst. Masih dari Belanda, ada lagi nama Giovanni van Bronckhorst. Sedikit berbeda dengan dua nama sebelumnya, sosok Van Bronckhorst sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak lama. Saat ini, Giovanni van Bronckhorst berstatus tanpa klub. Terakhir, dia melatih Besiktas periode Juli-November tahun 2024 dan berhasil menyumbang satu trofi Turkish Super Cup musim 2024-2025. Sebelumnya, dia juga menjadi juru latih Rangers Liga Skotlandia sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022 dan GZRF Liga Cina periode Januari-Desember tahun 2020. Namun, salah satu yang paling menaikkan statusnya adalah saat menukangi Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst tercatat melatih Feyenoord pada tahun 2012 sampai tahun 2012 dan tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebelum itu, dia lebih dulu menjadi asisten pelatih di bawah Ronald Koeman dan Fred Rutten. Bersama Feyenoord, Van Bronckhorst meraih satu kali gelar Eredivisie 2016-2017 dan Piala KNVB tahun 2015, tahun 2016, dan 2017-2018. Sementara dengan Rangers, dia meraih Piala Skotlandia musim tahun 2021 tahun 2022. Demikianlah informasi mengenai pemutusan hubungan kerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, serta informasi kandidat penggantinya. Sekian dan terima kasih.